Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menerjemahkan satu ayat dari Injil Yohanes. Pasal yang kita terjemahkan saat ini adalah Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita berada pada ayat yang paling terakhir, yaitu Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-51. Ini adalah ayatnya, lumayan panjang, tapi mudah untuk diterjemahkan, dan saya yakin Anda juga akan menikmati penerjemahan daripada ayat ini. Nah, tentu sebelum kita menganalisa setiap kata kerja yang terkandung di dalam ayat ini, kita terlebih dahulu membacanya menurut pembacaan Erasmus atau Erasmian. Dan pembacaan Erasmus atau Erasmian bagi saya itu merupakan hal yang mudah untuk dipahami, karena kita juga bisa menuliskan apa yang kita dengar. Dengan mendengarkan orang lain membacanya, kita bisa menuliskannya karena mereka akan membaca setiap suku kata atau setiap kata dengan begitu jelas. Jika kita membaca menurut pembacaan modern atau Yunani modern sekarang, tentu kita tidak bisa menuliskan karena banyak kata atau bunyi yang sama tetapi penulisannya berbeda. Itulah sebabnya bagi saya pembacaan Erasmian adalah merupakan hal yang sangat menarik, sangat membantu untuk kita yang sedang mempelajari bahasa Yunani Alkitabiah. Baik, kita akan membacanya dulu terlebih dahulu, dan jika Anda ingin ikut membacanya, maka silakan membaca dan saya akan membacanya lebih lambat sehingga kita bisa mengikutinya. Mari kita baca bersama-sama. Kai legei auto, amen amen lego humin, aparti opeseste ton oranon aniogota, kai tus angelos, tu tiau anabainontas kai katabainontas epi ton huyon tu antropo. Nah, seperti biasa yang kita lakukan, kita harus tandai dulu mana yang termasuk kata kerja. Anda tentu bisa menganalisanya, bisa melihat mana saja yang termasuk kata kerja di sini. Coba Anda perhatikan, mulai dari baris yang pertama sampai baris yang terakhir, mana sajakah yang akan Anda kenal sebagai kata kerja. Tentu saya yakin Anda pasti mengenal. Yang pertama di sini adalah legei, adalah kata kerja yang pertama. Yang kedua yang mirip dengan itu adalah lego, itu adalah kata kerjanya. Yang ketiga di sini opeseste, lumayan berbeda. Mungkin ini adalah kata yang agak susah untuk dikenal, tapi kita akan analisa nanti apa yang merupakan konjugasinya atau passing daripada kata kerja tersebut. Yang berikutnya adalah ini ada kata aniogota, kemudian ada berikutnya yaitu participle anabainontas. Ini kebalikan daripada kata bainontas. Ini. Jadi ada sekitar 6 kata kerja yang ada di dalam ayat ini. Dan kita akan perhatikan satu persatu. Tentu legei pasti Anda sudah mengenalinya. Dia adalah present active indicative third singular dari kata lego. He says, dia berkata. Dan sementara lego adalah di first singularnya daripada lego. Nah, dia adalah present active indicative first singular lego. I say, saya berkata atau aku berkata. Kemudian opeseste. Opeseste adalah future bentuknya, future middle indicative dari rao, yang artinya adalah you will see. Kamu akan melihat. Dan yang berikutnya adalah aniogota. Dia dari kata anoigo, yang berarti I open. Nah, di sini adalah dia bentuknya second perfect active participle accusative masculine singular dari anoigo, having open atau terbuka. Kemudian adalah anabainontas. Dia adalah dari present active participle accusative masculine plural anabaino, artinya ascending atau naik. Kemudian yang berikutnya adalah kebalikan daripada anabainontas, yaitu kata bainontas. Dia adalah present active participle accusative masculine plural kata baino, descending atau turun. Nah, inilah yang tergolong kata kerja yang ada di dalam ayat ini. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan di sini adalah biasa akan kita perhatikan mana yang merupakan subjek. Nah, di sini tentu subjeknya ada tersembunyi di kata legei di sini, yaitu dia, he. Kemudian di sini perhatikan ada capital di sini, huruf besar. Ini berarti kalimat langsung daripada dia yang berbicara. Amen, amen lego humin. Dan di sini tentu first singular, satu tunggal. Nah, itu saja sebenarnya yang berhubungan dengan subjeknya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentu kita perhatikan juga yang namanya preposition, kata depan. Perhatikan yang pertama di sini up, arti. Di sini saya berikan artinya adalah
ini penggabungan daripada kedua-duanya digabungkan, hereafter, sejak sekarang atau setelah ini, itu artinya sebenarnya ya, apo dan arti digabung, biasanya dia diterjemahkan sekaligus bersamaan. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah ada di sini epi ton huyon. Epi pada prinsipnya memiliki arti epi plus akusatif. Perhatikan di sini yang artinya adalah on atau upon, pada atas atau di atas. Itu sebenarnya arti daripada harfiah daripada kata ini. Nah, ada hal tertentu yang perlu kita perhatikan lagi di sini, yaitu kata amen, amen. Dalam bahasa Inggris, ini bisa diterjemahkan truly, truly, atau kata lain kita bisa pakai dengan verily, verily. Tetapi dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya digabungkan bersama-sama. Sesungguhnya, ada yang menerjemahkan demikian, atau sesungguh-sungguhnya. Ada yang menerjemahkan sungguh-sungguh. Jadi, tergantung bagaimana orang merasa, bagaimana sebaiknya kalimat tersebut kedengaran lebih halus dan sebagainya. Nah, kalimat ini sebenarnya sudah siap untuk kita terjemahkan karena semuanya sudah kita analisa dan kita sudah mengenalinya dan tinggal menerjemahkannya saja. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa terjemahkan, tapi saya sudah memberikan terjemahannya di bawah ini dan kita ikuti apa yang sudah saya berikan di sini. Nah, saya tulis demikian. And he said to him. Nah, ini kenapa saya pakai said di sini, karena ini adalah lanjutan daripada yang sebelumnya. Kita bisa terjemahkan nggak? And he says to him, bisa saja kita terjemahkan demikian. Tapi kalau kita mau ngikutin konteksnya, sebenarnya lebih bagus kita mengerti itu ceritanya itu Yohanes menceritakan sesuatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Dalam konteks bahasa Inggris itu harus ditulis dalam bentuk past tense. Tetapi dalam tulisan bahasa Yunani tidak selamanya itu akan ditulis dalam bentuk aorist. Seperti di sini ditulis dalam bentuk present active indicative. Tapi dalam konteks bahasa Inggris menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, maka kita yang sedang menceritakan itu harus menuliskannya dalam bentuk past tense. Itu konteks penulisan dalam bahasa Inggris. Oke, kita tidak perlu menghabiskan waktu banyak untuk itu. Yang penting sekarang kita mengerti dulu apa yang dibicarakan di sini. And he said unto him, kai legei auto, amen, amen, legei humin. Truly, truly I say unto you. Kemudian, aparti opeseste ton oranon. Hereafter you will see the heaven. Kemudian di sini, aniogota opening atau open. And the angels of the Lord, tus angelos, tu teu. Kemudian, anabainontas, and the angels of the Lord who are going up and coming down upon the Son of Man. Kai katabainontas epiton huyon tu antropo. Baik, nah kita akan lihat dalam bahasa Indonesia, kita bisa terjemahkan seperti ini. Dan dia berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya atau sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, sejak sekarang, ini bisa juga diganti dengan setelah ini, engkau akan melihat surga terbuka dan malaikat-malaikat Allah yang naik dan turun di atas anak manusia. Nah, inilah terjemahan sederhana dari ayat ini. Dan tentu, jika Anda terus belajar, Anda pasti bisa menerjemahkan kalimat-kalimat atau ayat-ayat dari kitab Perjanjian Baru. Hanya saja dibutuhkan suatu dedikasi, suatu komitmen untuk mempelajari bahasa Yunani. Dan tentu jikalau Anda ingin melihat akan terjemahan pasal yang kedua ayat yang pertama, silakan lihat untuk pelajaran yang berikutnya. Dan mudah-mudahan Anda juga diberkati, Anda mendapatkan pengetahuan dari pembelajaran tersebut. Dan sekali lagi saya menyarankan agar Anda terus belajar bahasa Yunani untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan di dalam menuliskan kitab-kitab di Perjanjian Baru. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.